Pelihara kurang lebih 1,5 tahun. Kemarin sudah ditawar kurang lebih ya 3,5 juta, tapi tidak saya kasih karena bandingan kambing-kambing yang lebih gede. Kalau saya ngamati rata-rata kambing ini 4 bulan 3 minggu dia sudah apa ya, sudah beranak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel AHA Zamroy. Halo guys, kali ini kita akan berkunjung ke salah satu peternak kambing yang sangat menginspirasi karena dia ini masih muda tapi semangatnya sangat luar biasa. Nah, jadi guys, awal mulanya ini hanya 3 indukan sekitar kurang lebih 1,5 tahun dan sekarang sudah menjadi 20 ekor kambing. Bagaimana ceritanya? Ini adalah cerita yang sangat menginspirasi. Yuk kita ikut. Ini guys, ini awalnya 3 ekor indukan dan ini sudah menjadi kurang lebih sekitar 25 ekor kambing dan ini sangat menginspirasi. Nanti kita bisa bertemu dengan orangnya. Ini nanti bisa kita contoh bagaimana 3 ekor indukan ini bisa menjadi sekitar 25 ekor dan kandangnya pun sangat menginspirasi. Nah, bisa kita lihat ini dari kayu-kayu buletan ya guys. Ini tidak memakai kaso, bawahnya hanya bambu. Ini bambu bisa dilihat. Nih cukup nyaman ini. Ini guys, ini orangnya guys. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Zainal Mustafa. Oh, ini di mana atau posisi? Posisi di Desa Sakti Jaya, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Luang Barat. Oh iya guys. Nah, ini begini Mas Zainal. Ya, ada apa kira-kira? Nah, ini dengar-dengar tadinya ini kok 4 ekor indukan. Nah, itu apa benar kok sekarang menjadi 1 kandang ini? Memang benar? Benar, iya. Jadi awal cerita gini guys, awal cerita saya itu berencana ternak kambing itu hanya untuk konsumsi. Saya beli 4 ekor, Ya. 2 pejantan, 2 betina. Setelah selang 2 minggu, yang 1 pejantan itu karena masih kecil akhirnya mati, tinggal 3. Setelah 3 itu saya rawat dalam waktu beberapa bulan, kurang lebih di sini 4 bulan lah. 2 ekor indukan ini menjadi 4. Dan itu 2 anaknya 2 jantan dan yang satunya betina, dan anaknya ini sudah berkembang biak lagi, indukannya 2 ini berkembang biak lagi. Akhirnya dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun lah, 1,5 tahun ini jumlah kambing yang saya punya kok semakin banyak dan akhirnya ya saya kembangkan. Terus ini sistemnya apa ini? Breeding Sistemnya apa pengemukan? ini saya breeding. Breeding ya. Sebagian ada yang pengemukan, kalau yang pejantan-pejantan ini saya tetap pelihara, saya gemukkan sendiri. Nanti berencana kalau bisa untuk kurban kita buat kurban, kalau nanti ada yang pengen untuk akikah ya kita kasih untuk akikah, kurang lebih seperti itu. Terus ini kok kandangnya unik banget ini Pak. Ininya, kayunya ini loh. Cerita kandang ini kan bermula saya menghitung kalau untuk biaya modal kita beli kayu yang jadi itu atau istilahnya palet itu kan mahal. Ya. Nah, saya punya inisiatif karena di kebun itu kan banyak kayu-kayu yang buletan kayak gini. Akhirnya saya rancang dengan orang tua, kayaknya kok cocok, minimalis, lebih efisien, hemat biaya. Setelah saya potong-potong, saya sekat-sekat, ternyata jadi juga. Akhirnya lebih efisien di modal. Kemudian selain itu juga lebih nyaman, lebih enak aja dilihat gitu. Ini kayu apa Pak? Ini kayu alam, banyak jenisnya. Yang jelas kayu ini bukan kayu yang buat gatal-gatal atau apa itu ya, kayu mentru ya. Mentru, bukan mentru, sejenis kayu apa ya, kayu berasan lah, orang mengatakan kayu berasan, sama kayu akasia, kurang lebih seperti itu untuk kandang. Rinciannya ini berapa ini modal buat kandang ini? Rincian kalau untuk buat kandang ini biaya habisnya kayaknya dikit lah, karena apa, untuk kayu-kayunya ini kan ini rata-rata milik sendiri. Kemudian
Kalau untuk yang lain ya untuk pembelian esbes sama paku. Kalau pakunya kurang lebih habisnya 10 kilo lah. 10 kilo pakunya. 10 kilo. Kalau untuk esbesnya ini karena ukurannya 8 meter, saya kasih esbes 1,5 kodi atau kurang lebih 30 keping esbes. Itu biayanya kurang lebih berapa ya kemarin? 1.230.000-an lah, kurang lebih seperti itu. Coba lihat Pak, ini jenis-jenisnya kambingnya apa aja. Kalau ini jenis apa Pak? Ini jenis kambing orang mengatakan kambing kacang kroto lah. Kacang kroto. Kecil ya, kambing kacang ini. Untuk jenis kambing ini kalau saya amati dia lebih kebal. Kebal ya. Kemudian dalam arti kebal itu jarang terkena polio. Nah, ini lebih kebal. Kemudian untuk presentase berkembang biaknya lebih cepat dibandingkan kambing-kambing yang lebih gede. Kalau saya ngamati rata-rata kambing ini 4 bulan 3 minggu dia sudah apa ya, sudah beranak lah, atau sudah ini kalau yang hamil dia sudah melahirkan. Iya. Beda dengan Cepat yang berarti, Pak, jenis ya? lebih cepat. Beda dengan yang PX atau yang koploan itu agak lama. Ini pakannya apa aja Pak? Pakan saya kasih daun-daun singkong. Ini ada daun singkong yang saya fermentasi untuk selingannya. Kemudian ada yang daun singkong yang masih fresh. Terkadang kalau saya nggak sibuk ya saya carikan rumput agar asumsi apa ya untuk asupan vitaminnya lebih stabil, lebih terjaga. Karena ini banyak kambing yang sedang menyusui, kurang lebih kayak gitu. Terus ini ukuran sekatannya berapa ini Pak? Untuk ukuran sekatan karena itu untuk indukan, Ya. ini jarak antara dari sini ke sekatan ini saya buat 1 meter, sedangkan panjangnya ke belakang itu 150 karena ini jenis indukan yang besar. Tapi untuk Pejantan. pejantan ini saya buat 70 kali 150 untuk pejantan, sedangkan untuk indukan yang sudah beranak ini saya kasih 130 kali 150 agar ruangannya lebih luas, anaknya juga lebih leluasa untuk bergerak, kurang lebih kayak gitu. Ini guys, ini indukan semua ya Pak ini ya. Indukan. Ini jenis apa ini Pak? Jenis Jawa Randu lah. Jawa Randu ya. Nah, jenis Jawa Randu. Ini anaknya 1 guys. Kenapa kok milih berternak kambing Pak? Kan ada sapi, ada ayam. Itu gimana ceritanya? Kalau saya melihat dengan kondisi geografis indukan kita, itu kan lebih banyak orang yang menanam tanaman singkong. Kemudian saya amati kalau untuk sapi saya sendiri juga lebih banyak pekerjaan yang lain. Saya lebih condongnya ke kambing, itu lebih praktis lah menurut saya, lebih simpel aja untuk pemeliharaannya. Sedangkan untuk kalau untuk sapi terus terang saya kurang begitu berminat karena apa untuk perawatannya dan untuk perkembangbiakannya itu butuh waktu kurang lebih 1 tahun, sedangkan untuk kambing ini kan prosesnya lebih cepat, jadi hasil yang kita peroleh itu lebih cepat juga gitu. Terus ini kan daun singkongnya masih basah. Apakah nggak ngaruh sama indukan-indukan yang ini? Oh, ini nggak ngaruh sama sekali karena ini kan saya kasih selingan. Pagi saya kasih yang basah, nanti siang saya kasih yang fermentasi. Sehingga apa untuk kandungan zat yang mungkin yang berbahaya atau apa ya, zat-zat gasnya itu lebih bisa diminimalisir lah. Selain itu juga kan saya menggunakan ada M4, ada mineral juga, sehingga untuk kesehatan kambingnya itu lebih terjaga. Bisa lihat pakan yang difermentasi Pak? Oh bisa. Oke guys, kita lihat pakan yang difermentasi. Ini guys. Ini campurannya apa Pak? Ini nggak saya kasih campuran, ini murni ya. Ini saya fermentasi kurang lebih ini hampir setengah bulan lah, kurang lebih setengah bulan guys. Jadinya seperti ini. Ini kambing kalau saya mati lebih suka yang seperti ini ketimbang yang masih fresh. Masih fresh ya? Nah, iya lebih suka yang fermentasian kayak gini. Ini biasanya segini berapa minggu?
Untuk jumlah kambing 20 ekor satu blong ini, kalau khusus dari ini aja ini bisa mencapai 2 hari saja. 2 hari ya? Nah, 2 hari. Tapi ketika waktu itu kambing saya masih jumlahnya 10, ini segini itu bisa untuk 4 hari, 5 hari, bahkan bisa nyampe 6 hari. Tergantung kita ngisinya. Kita ngisinya banyak atau dikit, jumlah kepadatannya kita ukur, nanti kita bisa tahu dalam satu blong ini cukup untuk beberapa hari. Ini punya berapa blong, Pak? Ini punya 6 blong, satu 6 blongnya blong, guys. itu harganya 300.000. Ini satu blongnya 300.000, guys. Kalikan 6, udah itu aja. Nggak minat dikasih onggo apa konsentrat ini, Pak? Belum, saya belum main ke situ karena untuk jenis pakan yang kita cari di lingkungan itu masih banyak. Kalaupun semisal nanti kemarau panjang, kalau stok pakan kita kurang, saya berencana nanti kita beralih sedikit untuk ke onggo ataupun ke kulit singkong, saya campur dengan konsentrat. Karena kemarin juga saya sudah ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan yang ada di sekitaran unit 6, dia menggunakan konsentrat, onggo, kemudian kulit-kulit dari singkong-singkong itu yang sudah yang sudah dikeringkan. Sehingga untuk jenis pakannya itu lebih efisien, tidak terlalu banyak menggunakan jenis daun-daunan atau daun singkong yang kita cari di kebun-kebun orang gitu. Nah, lo guys, ini gilingannya, guys. Gilingannya ini pakan kambing yang masih basah, daun singkong ini ya, guys. Nah, ini ada kotak-kotak. Ini apa, Pak? Kotak-kotak ini, Pak, buat apa fungsinya ini? Nah, kotak-kotak ini saya fungsikan untuk kita melakukan waktu ngasih pakan biar lebih efisien aja. Jadi biar tidak terlalu ribet. Jadi waktu ketika nanti saya mau kasih pakan itu saya giling dulu. Setelah itu saya taruh gini sehingga untuk pemakanannya pun lebih efisien, tidak terlalu banyak pakan yang terbuang. Jadi lebih simpel, Pak, ya kalau gini ya. Nah, kalau kita pakai ini lebih simpel. Harus pakai terpal ya. Iya. Terus ini suka dukanya jadi peternak kambing itu apa, Pak? Suka dukanya apa ya? Kalau musim seperti ini saya rasa tidak terlalu belum kerasa aja, karena apa, stok pakan yang kita miliki itu masih banyak sekali. Cuma suka dukanya kalau ketika nanti kita musim kemarau, kambing kita banyak, terus kemudian stok pakannya kurang, itu yang terlalu susah lah. Selain pada itu juga untuk perkembangbiakannya kambing itu jadi terhambat karena apa, untuk konsumsi pakannya itu juga sedikit kurang itu. Jadi kalau untuk saat ini saya belum merasakan kesusahan atau kesulitan lah untuk stok pakan untuk kambing-kambing yang saya pelihara ini, karena jumlah pakan yang kita miliki stoknya masih terlalu banyak. Berarti masih senang-senang aja, Pak, ya? Enjoy aja lah, enjoy ya. Karena jumlahnya juga belum begitu banyak lah, cuma 24 ekor lah kurang lebih. Rencana mau nambah lagi nggak ini, Pak? Untuk sementara waktu saya cukupkan dulu lah, karena ini banyak juga indukan yang lagi hamil, yang kayaknya ya kurang lebih 1 bulanan lagi akan melahirkan, sehingga saya fokus kepada indukan atau kambing-kambing yang ada dulu. Mungkin nanti kalau saya udah bikin kandang lagi, nanti ya saya berencana untuk memperbesar atau memperbanyak jumlah kambing yang saya pelihara. Guys, ini guys, jadi ini sistemnya breeding, guys. Ini ada pejantannya. Ini cukup besar, guys. Ini jenis apa ini, Pak? Ini jenis apa ya? Ini kalau orang mengatakan kambing apa ya? Kambing kacang lah. Ini ya? semian antara kacang sama pala hitam ini. Ini saya pelihara kurang lebih 1,5 tahun. Kemarin sudah ditawar kurang lebih ya 3,5 juta, tapi tidak saya kasih karena kalau ini saya jual, saya tidak punya pejantan atau untuk pacakannya saya nggak ada. Harga awal berapa ini? Harga awal cuma 800.000. Harga awal cuma 800.000, guys, ini.
Sekarang udah ditawar 3 juta. 3,5 juta. 3,5 juta. Guys. Ini ukuran kandangnya berapa, Pak? Ukuran kandang bersih 6 meter kali 4 meter. 6 meter kali 4 meter. Total sekatan kalau ini jadi keseluruhan ini 12 sekatan atau 12 indukan lah. 12 indukan. Tapi ini yang masih terisi dari perkembangbiakan ini indukannya kurang lebih 10. Kemudian untuk anakan yang sudah berkembang biak selama kurang lebih 1,5 tahun ini anaknya sudah berjumlah kurang lebih 14. Kurang lebih seperti itu. Ya guys, ini tadi satu cerita yang sangat menginspirasi dari salah satu peternak kambing. Ya, untuk anda-anda yang ingin melihat inspirasi selanjutnya, jangan lupa terus pantengin di channel kami AHA Zamroy, dan jangan lupa like, share, and subscribe supaya kami terus bisa berkarya, memberikan informasi sekaligus inspirasi bagi anda sekalian. Jangan lupa, salam arif.